Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai observasi analisis agroindustri. Kelompok kami mengambil analisis perkebunan agroindustri tebu di daerah Lampung pada PT Sugar Group Companies dengan beranggotakan saya Desi Sapitri dengan NIM D1C123006, Juan Firdin Saputra dengan NIM D1C123016, pada Ragil Khairatun Nisfah dengan NIM D1C123026, Aji Mukti dengan NIM D1C123038, Sirus Ramot Simatorang dengan NIM D1C123050, Perdana Silalahi dengan NIM D1C123060. Lalu materi pertama yang akan dibacakan oleh Juan Firdin Saputra, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tebu. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Karakteristik dari tanaman tebu di antara lain adalah terdapatnya bulu-bulu beserta duri di sekitar bagian pelepah dan helai daun. Keberadaan bulu-bulu dan duri ini beragam, tergantung dari varietas tebu. Tinggi dari tanaman tebu bervariasi. Beberapa faktor yang menyebabkan variasi pada tinggi tanaman tebu adalah daya dukung lingkungan dan varietas. Namun, secara umum, tanaman tebu memiliki tinggi mulai dari 2,5 hingga 4 meter, dengan diameter batang 2-4 cm. Tebu merupakan komoditas perkebunan di Provinsi Lampung. Pada saat ini, luas areal tanaman tebu menempati urutan kedua terbesar, yaitu 25,71% di Indonesia setelah Jawa Timur, 43,21%. Perkebunan tebu berkaitan erat dengan industri gula dan pengolahan hilir. Industri berbasis perkebunan tebu mampu menyerap tenaga kerja dengan pangsa penyerapan mencapai 7,04%, yang berarti sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tebu memiliki sistematis taksonomi tumbuhan sebagai berikut. Yang pertama kingdom atau plantea, yang kedua divisi atau spermatophyta, yang ketiga subdivisio atau Agiospermae, yang keempat kelas atau Monocotyledonae, yang kelima ordo atau Graminales, yang keenam famili atau Gramineas, yang ketujuh genus atau Sakura harum, yang ke-8 spesies atau Saccharum officinarum. Tebu sebagai tanaman perkebunan semusim dengan karakteristik spesifik, di mana zat gula terdapat di dalam batang tebu. Tebu banyak memerlukan air pada masa vegetatifnya, sedangkan pada saat perkembangan genetatifnya memerlukan air dalam jumlah yang sedikit. Tebu sebagai penghasil gula menjadi strategik produk, mengingat gula juga merupakan bahan makanan pokok berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Perdana. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan penyebab kenapa perusahaan tersebut dapat berkembang di daerah tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui Lampung saat ini adalah salah satu lumbung gula nasional. Terdapat 6 perusahaan besar yang memproduksi gula di Lampung, yaitu 5 perusahaan swasta dan 1 perusahaan BUMN. Perusahaan PT Sugar Company adalah PT swasta. Sebelumnya Lampung menjadi salah satu provinsi yang sangat strategis dari segi alam maupun dari segi lokasi. Dari alam, faktor yang sudah mendukung juga merupakan salah satu menjadi faktor pendukung perusahaan ini dapat berkembang dengan baik. Selain faktor alam, ada beberapa faktor lain kenapa perusahaan ini dapat berkembang baik di daerah Lampung. Yang pertama,
dari segi lokasi yang strategis. Pada ini yaitu perusahaan ini dapat melakukan apa namanya, melakukan pemasaran atau distribusi ke daerah-daerah lain maupun internasional. Yang kedua merupakan yaitu faktor yaitu pendukung adanya fasilitas dari pemerintah. Pada saat ini Lampung menjadi salah satu lumbung gula nasional dikarenakan fasilitas yang tersedia juga mendukung dan masyarakat juga mendukung dengan perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut juga berkontribusi dalam petani-petani tebu di sana agar dapat membudidayakan tebu dengan baik. Salah satunya perusahaan tersebut mendapatkan feedback yang baik yaitu dengan perluasan lahan yang baik atau mudah. Kemudian dari segi kualitas tebu di Lampung juga merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia karena dari segi teknologi yang digunakan ataupun dari proses industri yang sudah canggih. Sekian dari saya penjelasan dari mengapa perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah produksi dan luas lahan. Luas tanah hak guna usaha atau HGU yang dimiliki oleh PT Sugar Group Companies atau SGC adalah seluas 75.667,4041 hektar. PT Sweet Indo Lampung atau SIL memiliki sertifikat hak guna usaha atau HGU nomor 43. PT Sweet Indo Lampung memiliki luas tanah sebesar 12.860,66 hektar dan penambahan hak guna usaha sebesar 133,835 hektar. Berdasarkan surat keputusan Kanwil Badan Pertahanan Nasional Lampung nomor 5540.001.08.2002. Jumlah total luas tanah PT Sweet Indo Lampung adalah sebesar 12.994,495 hektar. PT Indo Lampung Perkasa memiliki luas tanah sebesar 21.401,40 hektar. PT Indo Lampung Cahaya Makmur memiliki sertifikat hak guna usaha nomor 3. PT Mulia Kasih Sejati memiliki luas tanah 271 hektar. PT Indo Lampung Cahaya Makmur memiliki luas tanah sebesar 12.260,09 hektar. Data ini disampaikan oleh kepada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional atau BPN M. Najib Taufik yang dimuat dalam situs Haluan Lampung. Demikian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Multiplier effect di perusahaan tersebut. Menurut informasi yang saya temukan, PT Sugar Group Company di Lampung memiliki keterlibatan usaha lain dalam proses perusahaannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Baik secara vertikal, perusahaan ini memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak dalam produksi gula dan etanol, yaitu PT Sweet Indo Lampung, PT Gula Putih Mataram, PT Madu Baru, dan PT Etanol Indonesia. Dan secara horizontal, perusahaan ini memiliki kerjasama dengan beberapa pihak seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Pupuk Indonesia, dan PT Bank Mandiri. PT Sugar Group Company di Lampung menyuplai etanol yang dihasilkan dari tebu ke PT Pertamina untuk dicampur dengan bensin dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah saya.
Pada output dan input di PT Sugar Group Companies, di input pengambilan bahan baku utama yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu adalah tebu yang ditanam di perkebunan seluas lebih dari 62.000 hektar di Provinsi Lampung. Tebu dipanen dan diangkut ke pabrik gula untuk diolah menjadi gula kristal putih. Pada output, produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah gula kristal putih dengan merek Gulaku. Gula kristal putih diproduksi di 4 pabrik gula yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery. Gula kristal putih didistribusikan ke lebih dari 12 kota di seluruh Indonesia. Selain gula kristal putih, perusahaan ini juga memproduksi etanol yang merupakan produk sampingan dari proses pemurnian gula. Etanol diproduksi pada PT Indo Lampung Distillery dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari materi di atas adalah sebagai PT Sugar Group Companies atau SGC adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri gula yang terdiri dari 4 anak perusahaan, 3 diantaranya penghasil gula dan 1 penghasil etanol. Tanaman tebu di Indonesia juga ada sejak abad ke-4, tapi baru dikembangkan secara komersial oleh imigran Cina pada abad ke-15 dan Belanda pada abad ke-17. Industri gula Indonesia mencapai puncak produksi pada tahun 1930-an dengan 179 pabrik gula di Pulau Jawa. Lampung menjadi salah satu provinsi lumbung gula nasional dengan 6 perusahaan gula yang beroperasi di sana, 5 swasta dan 1 BUMN. Kemudian faktor alam, lokasi, dan kebijakan pemerintah mendukung pertumbuhan agroindustri tebu di Lampung. Saran dan dari kesimpulan di atas adalah PT Sugar Group Companies atau SGC dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gula dan etanol dengan memanfaatkan teknologi baru, melakukan inovasi produk, dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Adapun pemerintah Indonesia dapat mengembangkan industri gula nasional dengan memberikan dukungan berupa intensif fasilitas, regulasi, dan bantuan teknis kepada para pelaku usaha gula, baik swasta maupun pada BUMN. Masyarakat Lampung dapat memanfaatkan potensi lahan tebu yang melimpah dengan mengikuti pola kemitraan dengan perusahaan gula, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang budidaya tebu, dan mengembangkan industri turunan tebu seperti bioetanol, gula organik, dan sirup. Jadi itu kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai hasil diskusi observasi pada kelompok kami. Selebihnya bila ada kata salah dalam pengucapan atau penyampaian dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.